Our greatest concerns remain unsafe travel and power outages that could last for days. 200 million Americans are facing heavy snow, sleet, freezing rain, and dangerously cold air. Oh my god. Our roof just blew off. Belum pernah sebelumnya Amerika menghadapi begitu banyak tanda-tanda yang mengkhawatirkan sekaligus. Dingin bukan lagi sekedar musim dingin. Ia telah menjadi kekuatan brutal, menghancurkan kehidupan, dan mendorong komunitas ke ambang kehancuran. Daerah yang dulunya dianggap aman, runtuh tanpa peringatan sedikit pun. Dan di atas semua itu, langit, yang dulunya familiar dan sunyi, kini berubah dengan cara yang tidak dapat lagi diabaikan. Cahaya aneh muncul di dalam awan. Suara-suara yang mengganggu seperti gema trompet menyebabkan hati gemetar. Banyak yang berhenti, menatap langit, dan mengajukan pertanyaan mengerikan yang sama. Lihatlah ke atas. Apa yang sebenarnya terjadi pada dunia kita? Alkitab memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir, bumi akan berguncang, langit akan berbicara, dan hati manusia akan dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada tanda-tanda, tetapi apakah kita cukup waspada untuk mengenalinya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe channel ini untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang peristiwa terbaru di seluruh Amerika Serikat. Situasi di Amerika Serikat tidak mereda, bahkan semakin intensif, melampaui apa yang dialami banyak orang Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Para ahli meteorologi memperingatkan bahwa musim dingin ini bukan lagi sekedar tidak biasa. Ini mendekati wilayah ekstrim, di mana setiap gelombang udara Arktik baru tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga mengancam jiwa. Di sebagian besar wilayah utara dan Midwest, suhu terus turun drastis dari hari ke hari. Salju tidak lagi mencair, salju menumpuk, lapisan es menyelimuti jalan, atap, dan infrastruktur penting yang sudah berada di bawah tekanan. Angin dingin menerpa kota-kota, menyebabkan suhu dingin jauh di bawah suhu sebenarnya, yang mampu menyebabkan radang dingin dan cedera parah dalam hitungan menit setelah terpapar. Pemandangan yang terjadi sangat mengkhawatirkan. Kendaraan ditinggalkan di sepanjang jalan raya yang membeku, sekolah dan bisnis tutup, seluruh lingkungan menjadi terisolasi karena salju dan es menghalangi akses darurat. Bagi para lansia, tunawisma, dan keluarga tanpa pemanas yang andal, ini dingin bukan hanya kesulitan. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup dari jam ke jam. Yang membuat situasi ini semakin mengkhawatirkan adalah ramalan cuaca menunjukkan bahwa yang terburuk mungkin masih akan datang. Sistem Arktik tambahan sedang terbentuk, membawa ancaman badai musim dingin yang lebih kuat, angin yang lebih kencang, dan periode dingin ekstrim yang lebih lama. Setiap gelombang tidak hanya menurunkan suhu, tetapi juga mengikis kemampuan masyarakat dan infrastruktur untuk mengatasinya. Di tengah kondisi yang brutal, satu gambar menonjol. Sekelompok orang berlutut berdoa di luar ruangan dalam cuaca dingin yang membeku. Tidak ada panggung, tidak ada acara terorganisir, tidak ada seruan publik untuk berkumpul. Hanya orang-orang biasa yang berdiri berhadapan dengan elemen alam, memanjatkan doa mereka ke udara yang membeku. Ini bukan pertunjukan. Ini adalah respons manusia terhadap kekuatan di luar kendali. Kebenaran itu mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. Ketika teknologi, ramalan cuaca, dan persiapan mencapai batasnya, orang-orang dipaksa untuk menghadapi pertanyaan tentang iman, kerendahan hati, dan ketergantungan. Musim dingin ini menguji lebih dari sekedar daya tahan fisik. Ini menguji ketahanan spiritual dan emosional masyarakat. Pihak berwenang terus mengeluarkan peringatan mendesak yang meminta warga untuk tetap berada di dalam rumah, menghemat energi, dan melindungi diri dari radang dingin, pemadaman listrik, dan kecelakaan. Namun di balik peringatan praktis ini, terdapat peringatan lain yang lebih tenang tetapi lebih mendalam. Jangan abaikan apa yang sedang terjadi. Alam tidak berbicara tanpa alasan. Ketika dingin bertahan dan meningkat intensitasnya dalam skala ini, itu bukan lagi sekedar cuaca. Itu adalah pengingat betapa cepatnya tatanan kehidupan yang familiar dapat terganggu. Kitab suci telah lama mengajarkan bahwa cobaan di alam tidak dikirim tanpa tujuan. Cobaan itu datang bukan hanya untuk menantang tubuh, tetapi untuk membangkitkan hati nurani. Dalam suhu beku ekstrim, rasa takut dan ketidakpastian, pertanyaannya bukan lagi seberapa dingin
musim dingin ini. Tetapi apakah kita siap untuk apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Musim dingin masih jauh dari selesai, dan peringatan masih terus bermunculan, lubang runtuh, dan tanah longsor. Ketika tanah di bawah kita tidak lagi menahan beban, di beberapa daerah yang dulunya tampak tenang dan tidak tersentuh oleh ekstremitas musim dingin yang keras, orang-orang mulai bersantai. Tidak ada badai salju, tidak ada angin kencang, tidak ada jalan raya yang membeku atau pemandangan kekacauan. Kehidupan tampak normal. Banyak yang percaya bahwa mereka aman. Namun justru dalam ketenangan itulah bencana datang diam-diam dan tanpa peringatan. Tidak ada ledakan, tidak ada sirena, tidak ada tanda bahaya yang jelas. Tanah itu sendiri, hal yang dipercaya orang sebagai sesuatu yang kokoh, stabil, dan tidak berubah, tiba-tiba runtuh di bawah kaki mereka. Dalam hitungan detik, jalan-jalan yang biasa kita lalui lenyap. Rumah-rumah tertelan dan kendaraan-kendaraan meluncur ke dalam kegelapan seolah-olah tidak pernah ada. Lubang-lubang besar terbuka tanpa peringatan, meninggalkan luka menganga di bumi. Di bawahnya terdapat kekosongan yang dalam dan meresahkan, kegelapan yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh siapapun. Orang-orang berdiri di kejauhan, terguncang dan terdiam, berusaha percaya bahwa beberapa saat sebelumnya, tempat itu adalah rumah, jalan kembali menuju keselamatan. Yang membuat peristiwa ini begitu mengganggu bukanlah hanya kehancurannya, tetapi juga ketidakpastiannya. Tidak seperti badai atau gempa bumi yang seringkali memberikan setidaknya beberapa peringatan. Lubang-lubang datang tanpa ampun atau pengumuman. Mereka berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan. Umat manusia tidak benar-benar mengendalikan fondasi tempat mereka berdiri. Pada saat yang sama, di sepanjang wilayah pesisir, tanah longsor telah terjadi dengan tingkat keparahan yang meningkat. Tebing-tebing yang telah terkikis perlahan oleh gelombang selama bertahun-tahun, tiba-tiba runtuh. Seluruh bagian daratan ambruk ke laut, membawa serta pepohonan, bangunan, dan kenangan hilang. Para ahli menunjuk pada curah hujan yang tinggi, pola iklim, dan struktur geologi yang melemah. Penjelasan ini mungkin akurat secara ilmiah, namun bagi banyak orang beriman, pertanyaan yang lebih dalam tetap ada. Mengapa peristiwa-peristiwa ini terjadi begitu sering, begitu tiba-tiba, dan begitu berdekatan? Kitab suci telah lama memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir, bahkan hal-hal yang dianggap manusia paling aman pun akan terguncang. Dalam Yesaya 24 ayat 8 kita membaca, "Karena jendela-jendela langit terbuka dan dasar-dasar bumi berguncang." Dan dalam Mazmur 18 ayat 7 dikatakan, "Maka bumi berguncang dan gemetar, dasar-dasar bukit-bukit pun bergeser dan terguncang." Lubang-lubang runtuhan dan tanah longsor modern menyebabkan banyak orang merenungkan peringatan-peringatan kuno ini, bukan untuk menyebarkan ketakutan, tetapi untuk membangkitkan pemahaman. Hal itu mengingatkan kita bahwa keamanan sejati tidak berasal dari beton, harta benda, atau sistem manusia, tetapi dari dasar yang kokoh di dalam Tuhan. Ketika segala sesuatu di bawah kita dapat lenyap tanpa peringatan, kita terpaksa bertanya pada diri sendiri, di mana letak kepercayaan kita? Pada harta benda, pada stabilitas, pada ilusi kendali, atau pada Sang Pencipta yang sendirian tetap teguh? Peristiwa-peristiwa ini menjadi seruan yang jelas untuk kerendahan hati, kewaspadaan, dan kesiapan spiritual, bukan hanya untuk mempersiapkan diri secara fisik, tetapi juga untuk mempersiapkan hati kita. Karena jika bahkan bumi itu sendiri dapat runtuh, maka hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang sejati. Langit berubah, dan orang-orang mendongak dengan ketakutan. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih meresahkan. Tidak seperti hawa dingin yang merayap perlahan atau tanah yang runtuh tanpa peringatan. Kali ini bahaya datang dari atas, dari langit itu sendiri. Saksi wata di berbagai wilayah melaporkan bahwa awan di atas kepala mulai berubah tiba-tiba. Langit, yang dulunya familiar dan dapat diprediksi, mengambil pola yang aneh dan tidak wajar. Formasi awan tebal berputar dan bergulir dengan cara yang menurut banyak orang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Warnanya berubah menjadi abu-abu gelap, merah tua, dan kilatan cahaya putih yang menyilaukan berdenyut di langit. Kemudian datanglah cahaya. Kilatan cemerlang menyambar awan, tidak seperti petir biasa. Cahaya-cahaya itu tampak lebih tajam, lebih terkonsentrasi, dan jauh lebih intens. Beberapa orang menggambarkannya seperti merobek langit. Yang lain mengatakan, rasanya seolah-olah langit sendiri menanggapi sesuatu yang tak terlihat. Dan kemudian terdengar suara
Suara menggema yang dalam bergema di seluruh lanskap. Suara seperti trompet, bukan suara guntur yang pendek, tetapi ledakan panjang dan kuat yang tampaknya bergetar di udara dan masuk ke dalam dada manusia. Bagi banyak orang, suara itu menghentikan langkah mereka. Orang-orang melangkah keluar. Percakapan terhenti di tengah kalimat. Ponsel diturunkan. Mata tertuju ke atas. Ketakutan menyebar cepat. Bukan kepanikan, tetapi ketakutan yang berat dan mendalam yang berakar di dalam jiwa. Banyak yang secara instingtif tahu, ini berbeda. Ini bukan sekedar udara. Ini bukan sekedar suara. Rasanya seperti sebuah peringatan. Media sosial dipenuhi dengan video dan kesaksian. Apa yang terjadi pada langit? Saya belum pernah mendengar hal seperti ini. Kedengarannya seperti trompet. Apakah ini dari Tuhan? Bagi mereka yang akrab dengan kitab suci, hubungan itu mustahil untuk diabaikan. Kitab suci telah lama memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir, bahkan hal-hal yang dianggap manusia paling aman pun akan terguncang. Dalam Wahyu 8, kita membaca tentang 7 sangkakala yang masing-masing mengumumkan peristiwa-peristiwa yang mengguncang bumi dan menghadapkan umat manusia pada kenyataan otoritas Allah. Wahyu 8:6 mengatakan, kemudian ketujuh malaikat yang memegang ketujuh trompet itu bersiap untuk membunyikannya. Trompet-trompet ini bukan dimaksudkan untuk menghancurkan tanpa tujuan. Trompet-trompet ini dimaksudkan untuk membangunkan dunia, untuk memanggil orang-orang dari tidur rohani, dari rasa puas diri, dan kepada pertobatan. Yesus sendiri memperingatkan bahwa sebelum akhir zaman akan ada tanda-tanda di langit. Dalam Lukas 21 ayat 25, ia berkata, akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang-bintang, dan di bumi akan ada kesusahan bangsa-bangsa dengan kebingungan. Dewasa ini ketika langit berperilaku dengan cara yang tidak biasa, ketika cahaya aneh berkedip di atas, dan ketika suara seperti trompet bergema di udara, banyak orang bertanya-tanya, apakah kita melihat tanda-tanda atau mengabaikannya? Alkitab mengingatkan kita bahwa bahaya terbesar bukanlah rasa takut, tetapi ketidakpedulian, bukan kekacauan, tetapi kebutaan rohani. Peristiwa-peristiwa ini tidak diberikan agar orang-orang panik, tetapi agar mereka melihat ke atas, bukan hanya dengan mata mereka, tetapi dengan hati mereka. Seperti yang dikatakan Lukas 21 ayat 28, apabila hal-hal ini mulai terjadi, maka pandanglah ke atas dan angkatlah kepalamu, karena penebusanmu sudah dekat. Aku tidak. Di saat-saat seperti ini, umat manusia dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang sering dihindarinya. Langit bukan milik kita, bumi bukan milik kita, waktu itu sendiri bukan milik kita. Dan ketika surga berbicara, bahkan melalui tanda-tanda, kita berjuang untuk memahaminya. Pertanyaannya bukan lagi apa yang sedang terjadi, tetapi apakah kita siap? Sebuah peringatan Alkitabiah, pelajaran moral, dan seruan untuk kembali. Ketika kita mundur dan melihat peristiwa-peristiwa ini bersama-sama, musim dingin yang tak henti-hentinya mencekik, runtuhnya tanah secara tiba-tiba di bawah kaki kita, dan tanda-tanda menakutkan yang muncul di langit, menjadi semakin sulit untuk menganggapnya sebagai kebetulan belaka. Kitab suci mengingatkan kita bahwa Tuhan sering berbicara melalui ciptaan itu sendiri, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui peringatan yang tertulis di seluruh semesta. Alkitab memberitahu kita dalam Roma 1 ayat 20 bahwa sifat-sifat Allah yang tak terlihat jelas terlihat, dipahami dari apa yang telah diciptakan. Ciptaan mencerminkan kuasanya dan kesabarannya. Tetapi ketika ciptaan mulai mengerang, retak dan menjadi bermusuhan, itu seringkali merupakan tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang rusak. Bukan hanya di bumi, tetapi juga di hati manusia. Ketika bumi menanggung beban dosa manusia, hawa dingin ekstrim yang menyapu daratan lebih dari sekedar musim yang tidak nyaman. Itu mengungkap kerapuhan manusia. Itu mengungkapkan betapa cepatnya sistem modern gagal ketika alam berbalik melawan kita. Alkitab telah lama memperingatkan bahwa ketika umat manusia hidup tanpa rasa hormat kepada Tuhan, tanah itu sendiri menderita. Dalam Hosea 4 ayat 13, kitab suci menyatakan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengakuan akan Allah di negeri ini. Karena itu tanah menjadi kering dan semua yang tinggal di dalamnya menjadi binasa.
Binatang-binatang di padang, burung-burung di langit, dan ikan-ikan di laut akan musnah, seperti sapi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keruntuhan lingkungan bukanlah sekedar masalah ilmiah, itu adalah masalah spiritual. Ketika umat manusia mengeksploitasi ciptaan tanpa kendali, ketika keuntungan menggantikan pengelolaan, dan ketika kenyamanan menggantikan ketaatan, konsekuensinya akan menyebar ke seluruh bumi itu sendiri. Musim dingin yang parah, infrastruktur yang runtuh, dan penderitaan kaum rentan bukanlah kebetulan. Semua itu merupakan peringatan. Ciptaan tidak dapat terus-menerus menyerap keserakahan, kelalaian, dan kemerosotan moral manusia. Keruntuhan tiba-tiba, gambaran ketidakstabilan spiritual. Lubang runtuhan dan tanah longsor terjadi tanpa peringatan. Sesaat tanah tampak kokoh, saat berikutnya tanah itu lenyap. Rumah, kendaraan, dan nyawa ditelan dalam keheningan. Ketercubatan ini mencerminkan kebenaran Alkitabiah kuat. Apa yang tampak stabil di permukaan mungkin sudah berongga di bawahnya. Yesus memperingatkan dalam Matius 7 ayat 26, barang siapa mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Hujan turun, di sungai-sungai. Alkitab memberitahu kita dalam Lukas 21 ayat 25-26 akan ada tanda-tanda di matahari, bulan dan bintang-bintang, dan di bumi akan ada kesusahan bangsa-bangsa dengan kebingungan. Orang-orang akan pingsan karena ketakutan, khawatir akan apa yang akan terjadi di dunia. Tanda-tanda ini tidak diberikan untuk menghibur kita atau untuk memicu spekulasi tanpa henti. Mereka dimaksudkan untuk membangunkan kita. Tuhan selalu menggunakan langit sebagai sarana komunikasi. Dari bintang itu dari Bethlehem hingga kegelapan saat penyaliban, langit seringkali menjadi saksi ketika umat manusia menolak untuk mendengarkan. Suara yang digambarkan sebagai trompet dan penerangan tiba-tiba di awan, Ini menggemakan peringatan yang ditemukan dalam Wahyu, di mana bunyi trompet menandakan saat-saat penghakiman, koreksi, dan belas kasihan yang saling terkait. Itu bukan hanya simbol kehancuran, tetapi juga urgensi. Seruan untuk berhenti, seruan untuk merenung, seruan untuk kembali. Ciptaan mengerang, menunggu penebusan. Alkitab menjelaskan bahwa ciptaan itu sendiri menderita bersama umat manusia. Dalam Roma 8 ayat 22, kita membaca, kita tahu bahwa seluruh ciptaan mengerang seperti dalam kesakitan melahirkan sampai sekarang. Erangan ini bukanlah suara yang tidak berarti. Itu adalah suara dunia yang tertekan oleh polusi, penggundulan hutan, konsumsi berlebihan, dan ketidakpedulian. Tuhan mempercayakan umat manusia dengan pengelolaan, bukan dominasi. Bumi tidak pernah dimaksudkan untuk dieksploitasi sampai hancur. Merawat lingkungan bukanlah posisi politik, ini adalah tanggung jawab Alkitabiah. Ketika sungai diracuni, hutan dihancurkan dan ekosistem tidak stabil, bukan hanya alam yang menderita. Orang-orang termiskin, orang tua, dan yang paling rentan menanggung biaya terbesar. Kitab suci berulang kali memperingatkan bahwa Allah meminta pertanggungjawaban bangsa-bangsa atas bagaimana mereka memperlakukan ciptaan dan sesama mereka. Sebuah panggilan untuk bertobat, bukan panik. Tujuan dari peringatan ini bukanlah untuk menyebarkan keputusasaan, tetapi untuk mengajak pertobatan. Keinginan Allah selalu adalah pemulihan, bukan kehancuran. Dalam 2 Tawari 7 ayat 14, ia berjanji, jika umatku yang disebut dengan namaku merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Penyembuhan dimulai dengan kerendahan hati. Itu dimulai ketika individu berpaling dari kesombongan dan kembali berdoa. Ketika keluarga memulihkan batasan moral, ketika komunitas memilih belas kasihan daripada apatis, ketika bangsa-bangsa mengingat bahwa kekuasaan tanpa kebenaran membawa kehancuran. Iman di masa-masa yang tidak pasti. Ketika ketakutan tumbuh, iman menjadi lebih penting dari sebelumnya. Yesus memperingatkan bahwa di hari-hari terakhir, banyak hati akan gagal karena takut. Namun ia juga memberikan jaminan, ketika hal-hal ini segala sesuatu mulai terjadi, berdirilah dan angkatlah kepalamu, karena penebusanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28.
Ini bukanlah pesan keputusasaan. Ini adalah pengingat bahwa Allah tetap berdaulat bahkan di tengah kekacauan. Sementara dunia berguncang, mereka yang berakar dalam iman dipanggil untuk berdiri teguh, bukan dalam penyangkalan, tetapi dalam kepercayaan. Sebuah refleksi terakhir. Dingin semakin intens, tanah ambruk, langit berbicara. Ini bukanlah peristiwa yang terisolasi. Bersama-sama, peristiwa-peristiwa ini membentuk peringatan yang tertulis di darat, laut, dan langit. Momen paling berbahaya bukanlah ketika bencana terjadi, melainkan ketika umat manusia berhenti merasakan apapun sama sekali. Sekaranglah saatnya untuk berdoa. Sekaranglah saatnya untuk merawat bumi. Sekaranglah saatnya untuk memulihkan iman, moralitas, dan kerendahan hati di hadapan Allah. Karena pertanyaannya bukan lagi apakah tanda-tanda itu nyata. Pertanyaannya adalah apakah kita bersedia mendengar. Terima kasih telah menonton. Subscribe channel Lintas Layar untuk mendapatkan update informasi internasional lainnya.